Tentu saja kabar ini menjadi kejutan yang sangat besar, dan William serta saya telah melakukan segala yang kami bisa untuk menerima dan menghadapinya secara pribadi demi melindungi keluarga kecil kami. Inilah pengumuman yang membuat seluruh negeri terdiam. Peristiwa itu terjadi tepat pukul 08.06 pagi waktu London, saat kota baru saja bangkit dari sisa-sisa fajar musim dingin yang pucat. Sebuah notifikasi tunggal menyala di ponsel jutaan orang. Sebuah pesan yang tak pernah dibayangkan siapapun, pesan yang diam-diam ditakuti semua orang. Sebuah pernyataan dari Catherine, Putri Wales. Bagaimana jika saya katakan bahwa keluarga kerajaan selama ini menyembunyikan sebuah rahasia yang menghancurkan? Sebuah rahasia begitu menyayat hati hingga ketika akhirnya terungkap, seluruh Britania Raya terdiam membisu. Kata-katanya sederhana, dipilih dengan sangat hati-hati, namun cukup berat untuk membuat udara seakan berhenti bergerak di seluruh negeri. Setelah melalui serangkaian konsultasi dengan para spesialis, William dan saya mengetahui bahwa putri kami, Putri Charlotte, telah didiagnosis dengan suatu kondisi yang memerlukan perawatan jangka panjang. Kami berkomitmen untuk mendukungnya dengan cinta, stabilitas, dan privasi yang layak ia dapatkan. Tidak ada rincian, tidak ada istilah medis, tidak ada kata-kata penghibur penuh harapan seperti yang biasanya digunakan istana. Hanya kebenaran apa adanya, tenang, jujur, dan memilukan. Apakah Anda siap mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding istana? Karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya akan mengubah seluruh pandangan Anda tentang keluarga kerajaan. Dampaknya terasa seketika. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar di siaran pagi seperti api yang menjalar cepat. BBC menghentikan program rutinnya dengan nada yang begitu berat hingga para pembawa berita tampak berjuang menahan emosi. Sky News terdiam di antara kalimat-kalimatnya, seolah mencari ketenangan. Bahkan jaringan televisi Amerika Serikat, yang saat itu masih melewati tengah malam di pantai timur, memotong jadwal siaran mereka dengan laporan mendesak. Bisakah Anda membayangkan momen itu? Jutaan orang secara bersamaan menerima kabar yang mampu menghancurkan hati mereka. Di luar Istana Kensington, orang-orang berkumpul secara naluriah, seakan halaman dingin itu sendiri memanggil mereka. Beberapa berdiri terpaku, ponsel masih terangkat dengan ekspresi tak percaya. Yang lain menutup mulut mereka karena terkejut. Para penonton yang lebih tua, mereka yang pernah melewati masa-masa penuh emosi Charles dan Diana, yang mengingat tahun-tahun awal William dan Harry, berbisik kalimat yang sama berulang kali. Ya Tuhan, jangan anak-anak. Pernahkah Anda menerima kabar yang membuat dunia Anda seolah berhenti? Kabar begitu menghancurkan hingga segala sesuatu di sekitar terasa membeku. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena apa yang sedang dialami Catherine saat ini adalah mimpi buruk terbesar bagi setiap orang tua. Di seluruh Britania, sesuatu yang tak terucap menyelimuti udara musim dingin. Sebuah rasa nyeri yang tak bisa diredakan oleh protokol kerajaan manapun, tak bisa dikaburkan oleh strategi pers apapun. Putri Charlotte, 8 tahun, putri kecil yang anggun dan penuh percaya diri, yang memikat dunia dengan lambaian tangan dan senyum lembutnya, kini menghadapi tantangan besar yang selama ini berusaha keras disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Dan di pusat dari semua ini berdirilah Catherine, seorang ibu, calon ratu, dan kini pembawa kabar yang tak terbayangkan beratnya. Di dalam Istana Kensington pagi itu, suasananya berbeda dari apapun yang pernah disaksikan para staf selama bertahun-tahun. Lorong-lorong yang biasanya dipenuhi ritme tugas harian terasa sunyi dan mencekam. Bahkan para pelayan senior, mereka yang telah menyaksikan kelahiran, pergantian generasi, penyakit, dan skandal, bergerak dengan kelembutan yang mencerminkan kekhawatiran mendalam. Pengumuman ini tidak dibuat dengan mudah. Selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, keputusan itu menggantung di benak Catherine seperti awan musim dingin yang tak kunjung pecah.
Ia menulis berbagai versi pernyataan, merevisinya, merobeknya, menulis ulang, lalu melipat dan menyimpannya kembali. Setiap kali ia bergulat dengan dilema yang sama, melindungi privasi Charlotte, menghormati kepercayaan publik, dan menjaga martabat seorang anak yang hidup jauh dari sorotan. Namun kini, dengan bisikan yang semakin kencang dan pertanyaan yang semakin menekan terkait pembatalan-pembatalan tak terjelaskan dalam agenda keluarga Wells, Catherine menyadari bahwa diam tak lagi mampu melindungi putrinya. William sempat menawarkan diri untuk menyampaikan pernyataan itu. Ia menolak. "Ini tanggung jawab saya," katanya malam sebelumnya dengan suara yang tegas namun rapuh di baliknya. "Saya tidak akan membiarkan kisah ini sampai ke publik tanpa mereka mendengarnya langsung dari saya." Renungkan sejenak, seorang ibu yang tahu bahwa ia harus membagikan momen paling rapuh dalam hidup anaknya kepada seluruh dunia. Apakah Anda sanggup memiliki kekuatan seperti itu? Tulis jawaban Anda di komentar. Mereka yang berada di sisinya malam penuh ketegangan itu melihat bukan sekadar seorang perempuan yang menjalankan tugas kerajaan, melainkan seorang ibu yang memikul beban keibuan dalam bentuknya yang paling mentah. Ia pernah berdiri di hadapan bangsa ini sebelumnya, dalam momen-momen bahagia, tragedi nasional, dan berbagai tanggung jawab besar, namun tak pernah seperti ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Tidak pernah dengan kerentanan anaknya menekan begitu kuat di dadanya. Jam-jam terakhir sebelum pengumuman itu terasa menyiksa. Waktu menjelang pernyataan resmi dilepaskan berjalan begitu lambat, penuh ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Tak lama setelah fajar menyingsing, Catherine menarik diri ke ruang duduk kecil yang berada di samping ruang kerjanya, sebuah tempat yang biasanya ia gunakan untuk membaca, merenung dalam keheningan, atau menulis surat-surat pribadi. Hari itu, ruangan tersebut terasa sekaligus sebagai tempat perlindungan dan medan pertempuran batin. Pernyataan resmi itu tergeletak tercetak di atas meja di sampingnya. Ia membacanya sekali lagi, mengucapkan setiap kata dalam hati, seolah memastikan semuanya masih selaras dengan kebenaran yang harus ia sampaikan. Ketukan pelan terdengar di pintu. William masuk dengan tenang. Ia tidak langsung berbicara. Ia mendekat, duduk di samping Catherine, lalu menggenggam kedua tangannya. "Mereka akan mengerti," katanya lembut. "Dan mereka akan berdiri bersama kita." Namun Catherine menggeleng perlahan. "Aku tidak takut untuk kita," bisiknya. "Aku takut untuknya." Itulah satu-satunya momen ketika keteguhannya sedikit goyah. Pukul 7.59 pagi, kantor komunikasi istana menerima persetujuan akhir. Pernyataan itu dijadwalkan tayang tepat pukul 8.06. Bukan karena makna simbolis, melainkan untuk menghindari benturan dengan agenda parlemen dan siklus pemberitaan internasional. Pada pukul 8.05, Catherine berdiri di dekat jendela yang menghadap taman-taman yang diselimuti embun beku. Ia menarik napas dalam-dalam, bayangannya samar terpantul di kaca. Seorang ibu terlebih dahulu, calon ratu kemudian, dan selamanya menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Pukul 08.06, pengumuman itu dirilis. Dan pada pukul 8.07, dunia terasa berubah. Dalam 1 menit itu, batas antara monarki dan kemanusiaan runtuh, mengingatkan pada masa-masa paling rapuh di era Diana, sebuah pengingat bahwa di balik gelar, upacara, dan tradisi berabad-abad, ada sebuah keluarga yang terikat bukan oleh mitos, melainkan oleh cinta, dan kini oleh rasa takut. Tanda-tanda awal pun mulai dipertanyakan. Namun bagaimana semua ini bermula? Kapan Catherine pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres? Gejala awalnya begitu halus, begitu mudah tersamarkan oleh ritme alami masa kanak-kanak, hingga bahkan orang-orang terdekat pun sempat mengabaikannya. Saat itu akhir September, periode yang biasanya ditandai dengan kembalinya rutinitas sekolah, agenda resmi, dan kehidupan rumah tangga keluarga Wells yang kembali stabil sebelum musim dingin datang. Namun ada sesuatu yang berubah pada diri Charlotte. Awalnya berupa momen-momen kecil, ia tampak lebih pendiam sepulang sekolah.
Catherine semula mengaitkannya dengan tekanan tumbuh besar di bawah sorotan publik, tuntutan protokol kerajaan, dan beban sebagai seorang putri muda. Ada keengganan halus untuk ikut dalam kegiatan keluarga, rasa lelah lembut yang bertahan lebih lama dari biasanya. Sekilas semuanya tampak sepele, terlalu cepat berlalu untuk memicu alarm. Namun Catherine menyadarinya, ia selalu peka terhadap hal-hal kecil. Suatu malam, saat makan malam keluarga yang tertutup, Charlotte menyandarkan kepalanya di bahu Catherine dan bertahan di sana lebih lama dari biasanya. Catherine awalnya tersenyum sambil membelai rambut putrinya dengan lembut, lalu bertukar pandang singkat dengan William, pandangan yang menyimpan kekhawatiran yang tak terucap. "Dia hanya lelah," kata William pelan malam itu. Namun Catherine tak mampu menyingkirkan rasa gelisah. Pernahkah Anda merasakan intuisi orang tua? Perasaan di dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meski Anda belum bisa menjelaskannya. Itulah yang dirasakan Catherine, dan naluri itu layak dipercaya. Awal Oktober, konsultasi medis pertama diatur secara diam-diam, tanpa prosedur istana yang biasa. Mereka ingin menghindari perhatian, pertanyaan, dan spekulasi. Dokter spesialis anak di London bersikap menenangkan dan teliti, namun belum memberikan kepastian. Ia meminta pengamatan lanjutan, tes tambahan, dan pemantauan pola tertentu dalam beberapa minggu ke depan. Catherine meninggalkan janji itu dengan rasa dingin samar di balik tulang rusuknya, bukan ketakutan sepenuhnya, belum, melainkan sesuatu yang terasa seperti awal dari rasa takut. Istana pun mulai menyadari perubahan. Di dalam Istana Kensington, para staf merasakan pergeseran suasana bahkan sebelum memahami penyebabnya. Area sayap anak-anak terasa lebih tegang. Para ajudan senior diarahkan untuk mengurangi kemunculan publik Charlotte. Jadwal penampilan yang melibatkan ketiga anak Wales diam-diam diubah atau ditunda. Tidak ada pengarahan pers, tidak ada penjelasan. Hanya penyesuaian halus atas tingkat visibilitas. Mereka yang bekerja dekat dengan Catherine mulai melihat tekanan di balik ketenangannya yang terlatih. Ia tetap hangat, ramah, dan terlibat. Namun ada lapisan baru dalam sikapnya, kewaspadaan. Ia berhenti sejenak dalam rapat, menoleh ketika mendengar batuk seorang anak di lorong, atau meninggalkan pertemuan tanpa penjelasan saat ponselnya bergetar. Bahkan Pangeran George tampak lebih protektif, menawarkan bantuan pada Charlotte untuk hal-hal yang biasanya bisa ia lakukan sendiri, seolah menangkap kekhawatiran orang dewasa yang tak terucap. Titik balik terjadi pertengahan Oktober, dalam rutinitas pagi yang seharusnya sederhana. Charlotte ragu di meja sarapan, bukan karena ulah anak-anak biasa, melainkan kebimbangan, sebuah jeda kecil, tatapan singkat ke arah ibunya, getaran samar di tangannya saat meraih jus. Catherine langsung menyadarinya. "Kamu baik-baik saja, sayang?" Tanyanya lembut, namun syarat cemas. Charlotte mengangguk, tetapi matanya tak meyakinkan. Momen kecil itu nyaris tak terlihat oleh siapapun, menembus semua penjelasan rasional Catherine. Ia mengecup dahi Charlotte, mengantarnya pergi bersama saudara-saudaranya, lalu kembali ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian sekretaris pribadinya masuk dan mendapati Catherine duduk di tepi sofa. Tangan terkatup erat, cahaya pagi membuat ruangan tampak pucat. "Tolong hubungi spesialis," katanya. "Saya ingin tes lanjutan dipercepat segera." Sejak saat itu, lapisan perlindungan istana mengencang seperti tak pernah sebelumnya. Pertemuan William dengan penasihat senior dipindahkan ke ruang tertutup sepenuhnya. Agenda Catherine yang berkaitan dengan anak-anak dijadwal ulang dengan frekuensi yang belum pernah terjadi. Para staf lama mulai berbicara dengan nada pelan, berusaha tidak berspekulasi, namun tak mampu mengabaikan kekhawatiran yang kian menguat. Sebuah momen tegang terjadi pada suatu sore di Windsor saat pertemuan keluarga kecil yang juga dihadiri Putri Anne. Anak-anak bermain di taman ketika Charlotte sebentar duduk di anak tangga batu yang dingin, memeluk dirinya sendiri dengan ekspresi tak nyaman yang mungkin terlewatkan oleh kebanyakan orang. Anne, yang selalu tajam pengamatan, langsung menyadarinya. Tatapannya bertemu dengan Catherine, dan dalam sekejap keduanya memahami bahwa ini bukan lagi sekadar kekhawatiran biasa. Tatapan mereka bertemu di seberang teras,
Dan untuk pertama kalinya, Catherine tidak lagi mampu melunakkan kebenaran. Ekspresinya sudah cukup untuk memberitahu Anne segalanya. Tak lama kemudian, di sudut yang tenang jauh dari anak-anak, Anne meletakkan tangannya di bahu Catherine. Sebuah gestur langka dari seorang perempuan yang lebih dikenal karena keteguhan daripada kelembutannya. "Kau melakukan segalanya dengan benar," kata Anne tegas. "Apapun ini, kau menghadapinya secara langsung." Namun suara Catherine sedikit bergetar saat ia menjawab, "Aku hanya ingin dia baik-baik saja." Menjelang awal November, istana menerapkan protokol kerahasiaan penuh. Dokumen internal yang menyebut anak-anak keluarga Wells dienkripsi. Perubahan jadwal disamarkan dalam memo restrukturisasi yang lebih luas. Bahkan di dalam keluarga sendiri, percakapan menjadi lebih hati-hati. Raja Charles diberi informasi secara bertahap dan terukur. Ratu Camilla menerima penjelasan secara terpisah dan hanya segelintir ajudan tingkat tinggi yang mengetahui sejauh mana konsultasi medis yang sedang berlangsung. Namun di balik semua prosedur, di balik keheningan yang protektif itu, kebenaran semakin jelas. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa dilindungi oleh gelar, garis keturunan, atau berabad-abad tradisi monarki. Diagnosis itu tiba. Diagnosis tidak datang dengan dramatis atau pengumuman besar. Ia hadir dalam keheningan, terlalu sunyi jika dibandingkan dengan bobot kebenaran yang dibawanya. Sebuah amplop tunggal diletakkan di atas meja mengilap di ruang duduk pribadi Catherine di Windsor. Tanggalnya 22 November, sebuah malam dingin ketika angin musim dingin menekan dinding batu tua dan lorong-lorong istana mulai dipenuhi persiapan awal musim liburan. Namun, semua itu tak berarti apa-apa. Saat Catherine memasuki ruangan dan melihat amplop itu menunggunya, ia langsung tahu isinya. Selama 2 hari sebelumnya, ia hidup dalam napas yang tertahan, menunggu hasil tes terakhir, menyadari bahwa para spesialis telah menemukan pola yang tak bisa diabaikan. Ia telah mempersiapkan diri untuk panggilan itu, untuk percakapan itu, untuk saat ketika dugaan berubah menjadi kepastian. Namun tetap saja, jarinya sedikit gemetar saat ia membuka amplop tersebut. Ruangan hening, dunia sejenak terasa berhenti. Diagnosis itu ditulis dengan bahasa yang hati-hati, tepat dan penuh empati. Namun maknanya tak terbantahkan. Charlotte memiliki kondisi kronis, dapat dikelola, tetapi seumur hidup, tidak mematikan namun signifikan. Bukan fase sementara masa kanak-kanak, melainkan kenyataan yang akan membentuk perkembangannya, menuntut perhatian medis berkelanjutan dan memerlukan penyesuaian besar dalam ritme kehidupan keluarga. Sebuah diagnosis yang berada di ruang rapuh antara harapan dan ketakutan, antara kelegaan karena tidak lebih buruk dan kepedihan karena tidak lebih baik. Catherine perlahan duduk di sofa. Kertas-kertas itu tergeletak di pangkuannya. Ia tidak menangis, ia tidak berbicara. Ia hanya menarik napas panjang dan tenang, seolah berusaha menstabilkan pijakan di bawah kakinya. William lah yang menemukannya. Ia baru saja kembali dari pengarahan malam di London. Mantel masih diselimuti embun beku udara malam. Awalnya ia tersenyum saat memasuki ruangan, mengira Catherine sedang membaca atau meninjau jadwal esok hari. Namun ketika ia melihat amplop di atas meja, senyumnya memudar. "Itukah?" tanyanya pelan. Catherine menyerahkan dokumen itu tanpa sepatah kata pun. William membaca dengan perlahan dan terukur, seperti caranya setiap kali beban tanggung jawab mulai menekan pundaknya. Rahangnya menegang sekali, lalu lagi. Ia meletakkan kertas-kertas itu dengan hati-hati seolah rapuh. Selama beberapa detik, tak satu pun dari mereka berbicara. Kemudian Catherine berbisik, "Kita bisa menghadapinya." Namun William menangkap getaran yang ia coba sembunyikan. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan Catherine dengan kedua tangannya. "Kita akan," katanya, "seperti biasa." Meski demikian, bahkan saat mengucapkannya, ia merasakan kehancuran sunyi menekan tepi ketenangannya. Istana dalam mode krisis. Dalam waktu 1 jam, protokol darurat istana diaktifkan. Hanya 5 orang yang diberitahu: Raja, Putri Anne, sekretaris pribadi, kepala penghubung medis,
dan satu penasihat komunikasi terpilih yang disumpah untuk menjaga kerahasiaan mutlak. Berkas-berkas dienkripsi. Memo internal ditulis dengan bahasa eufemistik. Rapat-rapat diatur ulang untuk menciptakan ruang privasi di sekitar rumah tangga keluarga Wells. Anne tiba di Windsor keesokan paginya tanpa seremoni, masuk melalui pintu samping yang dikhususkan untuk urusan keluarga paling sensitif. Ia diberi penjelasan di ruang tamu kecil, di mana Catherine menyampaikan diagnosis dengan ketelitian klinis. Secara naluriah menolak membiarkan emosi mengaburkan penjelasannya, namun Anne tetap melihat ketegangan itu. Ketika Catherine selesai, Anne meraih tangannya dan menggenggamnya kuat. "Dia kuat," kata Anne. "Lebih kuat dari yang ia sadari. Dan dia punya kamu." Catherine mengangguk menelan rasa sesak. "Aku hanya ingin dia tumbuh tanpa bayangan ini." Tatapan Anne melembut. "Anak-anak beradaptasi lebih cepat daripada kita. Dunialah yang sering kesulitan, bukan mereka." Sementara itu, Charles menerima kabar tersebut di Clarence House. Ia mendengarkan dalam keheningan, bersandar berat pada mejanya. Beban momen itu terukir jelas di wajahnya. "Anak perempuanku yang malang," gumamnya, bukan hanya merujuk pada Charlotte, tetapi juga pada Catherine, yang ia tahu akan memikul beban keibuan sekaligus sorotan publik. Camilla, yang menerima penjelasan secara terpisah, bereaksi dengan ketenangan yang jarang terlihat. Ia tidak mengajukan pertanyaan strategis atau komentar apapun. Ia hanya mengirim pesan singkat kepada Catherine. "Kamu tidak sendirian." Namun meski dukungan mengalir, tekanan internal mulai meningkat. Berapa lama mereka bisa menjaga ini tetap pribadi? Bagaimana reaksi pers ketika mereka mengetahui alasan perubahan penampilan publik Charlotte? Dan bagaimana Catherine bisa terus menjalankan perannya di hadapan publik sambil menanggung beratnya diagnosis yang bahkan belum sepenuhnya ia cerna, seraya mempersiapkan diri menghadapi yang tak terelakkan. Pagi setelah diagnosis, Kastel Windsor terasa sangat sunyi, seolah keheningan meresap ke dalam batu-batunya. Para staf bergerak dengan hati-hati, berbicara dengan nada lebih lembut secara naluriah, menyadari bahwa sesuatu yang berat telah memasuki udara. William memimpin pertemuan darurat pertama di ruang konferensi pribadi jauh di dalam kompleks Windsor, ruangan yang hanya digunakan pada saat-saat krisis institusional sejati. Udara terasa dingin, cahaya musim dingin pucat menembus jendela-jendela tinggi, dan kelompok kecil yang berkumpul di sekitar meja membawa keteguhan serius yang tegang. Catherine hadir, tenang di permukaan, namun rapuh tak terbayangkan di balik ketegaran yang ia latih. William duduk di sampingnya, menjadi jangkar yang menenangkan. Raja Charles mengikuti melalui sambungan aman, suaranya terdengar tipis namun penuh beban terkendali. 3 ajudan senior, termasuk penghubung medis, turut hadir dengan map-map yang digenggam erat di tangan mereka. William membuka pertemuan tanpa basa-basi. "Kita harus menentukan bagaimana melindungi Charlotte," katanya. "Dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi apa yang pasti akan terjadi ketika publik mulai bertanya." Itu bukan pertanyaan, itu adalah kenyataan yang tak terelakkan. Berkurangnya kemunculan Charlotte di depan publik sudah mulai memicu bisik-bisik halus di kalangan pers. Para analis mulai melacak pola. Spekulasi daring mulai terbentuk seperti embun beku di kaca jendela. Tipis, rapuh, namun terus meluas. Penghubung medis berbicara lebih dulu, menjelaskan sifat diagnosis secara rinci, menguraikan rencana perawatan jangka panjang, serta merekomendasikan penyesuaian pada jadwal Charlotte. Suaranya tenang, namun bobot kata-katanya memenuhi ruangan. Ia akan memerlukan pemantauan berkelanjutan, akan ada masa-masa kelelahan yang meningkat. Stres dapat memperburuk gejala, jadi setiap acara publik harus ditangani dengan kehati-hatian ekstrim. Catherine menundukkan pandangan, menyerap setiap kata. Anne berbicara setelahnya, nadanya lebih tajam daripada siapapun di ruangan itu. "Kita harus siap menghadapi narasi yang bisa berkembang di luar kendali. Harus ada rencana untuk kapan, bukan jika pers menyadarinya." Raja Charles menghela napas terdengar jelas melalui sistem komunikasi aman. "Keluarga harus bersatu dalam responsnya," katanya.
Ini tidak boleh berubah menjadi badai spekulasi lain. Camilla, yang bergabung dari Clarence House, menambahkan dengan lembut, orang-orang akan berbelas kasih jika kita membimbing pesan ini dengan hati-hati. Namun keheningan hanya bisa bertahan sampai batas tertentu. Diam telah menjadi sekaligus perisai dan beban mereka. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan istana? Mengumumkan lebih awal atau melindungi privasi Charlotte selama mungkin? Tulis pendapat Anda di komentar. Umumkan lebih awal atau lindungi privasi? Kebocoran. Kebocoran itu tidak datang dari tabloid, juga bukan dari staf nakal yang mencari perhatian. Seperti banyak krisis istana lainnya, ia muncul dari tempat yang sama sekali tak terduga. Lingkar luar jaringan medis, sebuah permintaan administratif rutin yang salah arsip, salah rute, dan sempat terlihat di tempat yang seharusnya tidak. Cukup untuk membuat seluruh rumah tangga kerajaan tegang. Tanggal 29 November, tak lama setelah fajar, seorang ajudan komunikasi senior bergegas ke Windsor dengan cetakan dokumen di tangan yang gemetar. Catherine baru saja menyelesaikan teh paginya ketika ketukan itu terdengar. Tegas, mendesak, tak terbantahkan. "Nyonya," kata sang ajudan terengah, "kita punya situasi." William segera dipanggil. Dalam hitungan menit, ketiganya duduk di ruang kerja Catherine, sementara sang ajudan menjelaskan bagaimana satu baris yang merujuk pada evaluasi medis berkelanjutan Charlotte muncul dalam laporan internal sebuah rumah sakit. Seorang pegawai junior menyadari nama yang terhubung dengan kode kerajaan. Syukurlah, tidak ada diagnosis yang tercantum. Namun perasaannya cukup untuk mengisyaratkan bahwa seorang anak bangsawan tingkat tinggi sedang dalam pengawasan medis. Sebuah kesalahan administratif yang biasanya tak berbahaya, tetapi tidak ketika nama yang tertera adalah Charlotte. Dan tidak ketika dunia sudah mulai berbisik. William membungkuk ke depan, siku bertumpu di lutut, mencerna detailnya. "Apakah sudah keluar dari sistem?" tanyanya. "Kami rasa tidak," jawab sang ajudan, meski getaran di suaranya menunjukkan ketakutan lebih daripada kepastian. Namun seorang staf di bagian penagihan menandai catatan itu ke atasannya, dan atasan tersebut membuat komentar yang kami anggap mengkhawatirkan. "Komentar seperti apa?" William mendesak. Sang ajudan menelan ludah. Dia berkata, "Jika pers tahu ini, mereka akan jadi gila, dan kami belum tahu berapa banyak orang yang mendengarnya." Jantung Catherine berdegup lebih kencang. Dinding di sekelilingnya terasa seolah bergeser, seakan ruangan itu sendiri miring. "Jadi ini dimulai," bisiknya. Selama berbulan-bulan ia telah takut pada saat ketika penderitaan pribadi berisiko berubah menjadi spekulasi publik. Kesehatan seorang anak menjadi bahan obrolan, komentar, analisis, kebisingan. Ia memejamkan mata, menenangkan diri dari kepanikan yang mulai naik. William meraih tangannya, menggenggam lembut. "Kita akan mendahuluinya," katanya. "Kita tidak akan membiarkan mereka mendefinisikan ini." Malam itu juga, seorang editor dari salah satu tabloid paling agresif di Inggris menghubungi petugas pers istana tingkat rendah dengan pertanyaan yang terdengar polos. "Apakah semuanya baik-baik saja dengan Putri Charlotte? Kami mendengar bisik-bisik dari kalangan medis." Itulah momen ketika kekhawatiran sunyi istana berubah menjadi alarm aktif. Keputusan untuk berbicara. Pagi ketika Catherine memutuskan untuk berbicara tidaklah dramatis, tidak dipenuhi badai atau kekacauan. Itu adalah pagi yang sunyi. Cahaya Desember yang pucat dan dingin baru mulai menyebar di Windsor ketika ia terbangun lebih awal dari yang lain. Duduk lama di tepi ranjang dengan tangan terlipat bernapas perlahan, seolah mempersiapkan diri untuk melawan angin kencang yang telah ia hindari selama berminggu-minggu. Di sepanjang lorong rumah masih terdiam, bahkan para staf bergerak lebih lembut dari biasanya, sadar bahwa istana sedang menahan napas. Selama berhari-hari, tekanan terus meningkat. Pertanyaan dari tabloid, bisikan dari koresponden asing, lingkaran spekulasi yang semakin rapat mengelilingi seorang anak yang tak pernah meminta sorotan. Namun keputusan Catherine tidak sepenuhnya dipaksakan. Keputusan itu mengkristal perlahan, menyakitkan melalui rangkaian momen yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu.
Malam sebelumnya, Charlotte terbangun dari tidur gelisah, bertanya apakah ia masih harus kembali ke tempat dengan mesin-mesin yang berisik itu. William berlutut di sampingnya, membelai rambutnya dengan lembut, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Catherine berdiri di ambang pintu, menyaksikan suaminya, tegar namun tertekan, dan putrinya berani namun ketakutan. Dan pada saat itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rumor, kebocoran, dan bisikan. Ia tidak akan membiarkan rumor atau orang asing mengendalikan kisah hidup anaknya. Jika sebuah kebenaran harus disampaikan, maka kebenaran itu akan datang darinya sendiri. Menjelang pukul 07.40 pagi, Catherine telah siap. Berpakaian rapi, rambut ditarik ke belakang, wajah tenang. Bukan ketenangan seorang bangsawan, melainkan keteguhan seorang ibu. William menyusulnya di ruang duduk kecil yang menghadap taman. Ia tidak menanyakan apakah Catherine yakin. Ia tak perlu. Keyakinan itu terpahat jelas di wajahnya. Sepanjang malam, istana telah menyiapkan beberapa draft pernyataan. Panjang, berhati-hati, penuh bahasa institusional. Namun Catherine menyingkirkannya dan menggeser selembar kertas tulisan tangan ke hadapan William. Ini, katanya, satu-satunya versi yang penting. William membacanya. Tulisan tangannya rapi, mantap, jelas, milik Catherine. Pernyataan itu tidak memuat rincian, hanya apa yang mulai dirasakan dunia. Putri mereka sedang menjalani evaluasi medis. Prosesnya masih berlangsung, mereka tetap berharap, mereka bersyukur, dan mereka memohon privasi, tanpa tanggal, tanpa detail, hanya kebenaran yang disampaikan dengan penuh kehati-hatian. William membacanya 2 kali sebelum meletakkannya kembali. Ini jujur, katanya pelan, dan ini melindunginya. Itu saja yang kuinginkan, bisik Catherine. Pernyataan diumumkan. Pukul 08.15, Putri Anne tiba tanpa seremoni. Mantel masih berdebu embun beku. Ia berkendara dari Gatcombe. Begitu mendengar Catherine bersiap untuk berbicara. Saat memasuki ruangan, ia tak mengucapkan basa-basi. Ia hanya meletakkan tangan dengan mantap di bahu Catherine. Dia akan baik-baik saja, katanya. Dan inilah cara yang bermartabat untuk melakukannya. Bagi Anne yang jarang menegaskan keputusan emosional, kata-kata itu sudah lebih dari cukup. Tak lama kemudian, Raja Charles bergerak lebih lambat dari biasanya, namun penuh tekad, bergabung melalui sambungan aman. Wajahnya tampak samar di layar. Cahaya musim dingin di belakangnya membentuk bayangan panjang di ruang kerjanya. Anakku tersayang, ucapnya lembut. Aku bangga padamu, meski dengan segenap hati berharap kau tak perlu memikul ini. Catherine merasakan air mata mengancam, namun ia mengedipkannya pergi. Kami akan menghadapinya, katanya menenangkan. Charlotte kuat, kita semua kuat. Suara Camilla menyusul singkat, tenang, hangat tak terduga. Kau melakukan apa yang akan dilakukan setiap ibu, dan kau melakukannya dengan penuh keanggunan. Menjelang pukul 09.00, redaksi akhir disetujui, tanpa perubahan dari draft tulisan tangan Catherine, kecuali sedikit penyesuaian tanda baca. Istana Kensington bersiap merilis pernyataan itu melalui saluran resmi. Namun sebelum itu, Catherine meminta waktu sejenak berdua dengan William. Mereka berdiri di dekat pintu Prancis yang tinggi, memandangi taman berkilau tertutup embun beku. Charlotte berada di lantai atas, tertawa bersama saudara-saudaranya, belum menyadari badai yang sedang berkumpul di sekelilingnya. Kau tahu dunia tidak akan selalu ramah, kata William pelan. Aku tahu, bisik Catherine. Tapi kita akan menghadapinya bersama, dan kebenaran lebih mudah ditanggung daripada rumor. Pukul 3:03, pernyataan itu dirilis. Dalam hitungan menit, dunia seolah berhenti. Ruang redaksi terdiam di tengah kalimat, para analis bergegas. Media sosial meledak dalam keterkejutan dan duka. Nada pernyataan yang tenang dan terukur justru memperberat maknanya. Catherine, Putri Wales, mengonfirmasi bahwa Putri Charlotte yang masih kecil sedang menjalani evaluasi medis. Itu memilukan, itu manusiawi, itu nyata. Di dalam Windsor, keluarga berkumpul dalam lingkaran kecil. William, Catherine, George, Charlotte,
dan Louis, yang kini menarik lengan ibunya, bertanya mengapa begitu banyak orang tiba-tiba peduli pada kakaknya. Catherine berlutut, memeluk Charlotte, dan membisikkan kebenaran yang sama yang telah ia ulangi dalam hatinya selama berminggu-minggu. Karena kamu dicintai. Dan pada saat itu, meski kekacauan terjadi di luar dinding istana, sesuatu yang rapuh namun kuat menyelimuti mereka. Rasa persatuan, tujuan, dan kekuatan yang lahir bukan dari mahkota atau gelar, melainkan dari cinta keluarga yang teguh melindungi satu sama lain. Saat dunia menyerap kebenaran Catherine yang disampaikan dengan tenang, istana berada di ambang antara patah hati dan harapan. Diagnosis Charlotte telah mengubah bukan hanya satu musim dingin, tetapi masa depan sebuah keluarga yang telah lama memikul kepedulian besar. Namun di tengah ketakutan dan spekulasi, satu kepastian tetap ada. Keluarga Wells akan menghadapi badai ini bersama-sama.